Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a'maru ummati ma baina sittina ila sab'in wa aqalluhum man yajuz zalik. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku jamaah salat subuh Masjid Al-Hakim rahimakumullah. Sebagai hamba Allah yang beriman, marilah kita senantiasa bersyukur kehadiran Allah atas nikmat yang senantiasa tercurah kepada kita yang tidak pernah terputus-putusnya, sehingga dengan kudrat dan iradat Allah pada subuh hari ini Ahad tanggal 9 Rajab 1445 Hijriah bersamaan dengan tanggal 21 Januari 2024 Miladiyah, kita dikumpulkan oleh Allah di masjid yang kita cintai ini, tentunya dalam rangka menunaikan sebagian kecil dari kewajiban kita sebagai hambanya, yakni melaksanakan solat subuh berjamaah dan dilanjutkan dengan ta'lim wa ta'lum. Mudah-mudahan dengan niat yang ikhlas karena Allah, mengharapkan ridha Allah, setiap lambaian tangan dan ayunan langkah kaki kita dari rumah dihitung sebagai amal ibadah di sisi Allah SWT, dan apa-apa yang telah kita panjatkan di dalam doa kita, insyaallah Allah ijabah, amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam marilah juga kita sampaikan keharibaan junjungan kita Sayyidul Mursalin wa khatamun nabiyyin rahmatan lil alamin, Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan kita senantiasa memperbanyak salawat dan salam keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadikan salah satu asbab bagi kita mendapatkan syafaat Allah di yaumil qiyamah, dikarenakan kemuliaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak ibu saudara-saudaraku jamaah rahimakumullah, sebagaimana disampaikan oleh pembawa acara tadi, yaitu judul kita pada subuh hari ini, min aina ila aina, dari mana hendak ke mana, atau kalau bahasa dusun bahasa Palembangnya, dari mana nak ke mana. Nah, itu. Jadi dalam hal ini
Sebenarnya ada 5 pertanyaan. Yang pertanyaan ini dalam ilmu tauhid saya dapatkan dari guru kita, yang mana didapatkannya juga dari almarhum Kiai Haji Anwar bin Haji Kumpul. 5 pertanyaan itu menjadi renungan muhasabah bagi diri kita. Yang pertama, siapa aku? Maksudnya siapa kita ini? Kemudian yang kedua, dari mana aku? Kemudian yang ketiga, apa gunanya aku? Yang keempat, di mana aku? Dan yang kelima, nak ke mana aku? Nah, dari kelima pertanyaan ini, maka kita ringkaskan menjadi 3 pertanyaan yang tersimpul dalam satu judul tadi, yaitu min aina ila aina, dari mana hendak ke mana. Di mana 3 pertanyaan ini sebagaimana juga termaktub di dalam kitab Usulud Dakwah karya Dr. Abdul Karim Zaidan, di mana beliau menanyakan min aina ji'na, dari mana kita ini datang. Yang kedua, limaza ji'na, apa gunanya kita ini ada ini, datang ini. Dan yang ketiga, ila aina masiruna, dan pada gilirannya nak ke mana kita ini. Nah, berangkat dari judul dan 3 pertanyaan inilah, insya Allah dalam waktu yang relatif singkat kita akan sedikit menjelaskan. Karenanya sebelum ketiga hal ini dijelaskan, maka marilah dengan kerendahan hati kita memohon kehadirat Allah SWT berupa hidayah, inayah dan taufiknya. Mudah-mudahan di dalam menguraikan dan mendengarkan uraian mengenai ketiga hal ini, hati dan lisan kita dibimbing oleh Allah SWT, yang pada gilirannya nanti kita mampu memetik iktibar pembelajaran, yang pada gilirannya dapat kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, buat keselamatan hidup kita di muka bumi ini, terlebih lagi di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, saudara-saudaraku jamaah rahimakumullah. Pertanyaan pertama adalah min aina ji'na, dari mana kita ini datangnya, asalnya kita ini. Maka jawabannya ada 2. Yang pertama secara lahiriah, kemudian yang ketiga secara hakikat. Secara lahiriah, kita ini bisa diurutkan, yaitu berasal dari bapak manusia yang pertama, Adam alaihis salam. Kemudian kita ini kalau diurutkan lagi, kita terlahir ke muka bumi ini dilahirkan oleh ibu kita. Ibu kita atau orang tua kita berasal dari nenek kakek kita. Nenek kakek kita berasal dari bapak dari nenek kakek kita, dan seterusnya sampai ke atas Adam alaihi salam. Dan Adam alaihi salam berasal dari tanah, sebagaimana termaktub di dalam Al-Quran surat As-Sajadah di ayat 7 dan ayat 8, yang artinya yang telah menjadikan segala sesuatu dengan sebaik-baiknya dan memulai penciptaan manusia dari tanah.
Artinya secara lahiriah maka jawabannya dua, bahwa kita ini berasal dari ibu bapa kita berasal dari nenek kakek kita, dan seterusnya sampai ke Adam alaihi salam. Adam diciptakan dari tanah, maka secara lahiriah kita ini berasal dari tanah. Makanya kita ini tidak dapat dipisahkan dengan unsur-unsur yang bersifat dengan tanah. Kita ini dikelilingi tanah dan selalu butuh dengan tanah. Contoh, dinding masjid kita ini terbuat dari tanah. Rumah kita dari batu bata, koral, semen, pasir, semuanya berasal dari tanah. Lantai masjid, lantai rumah kita dari tanah. Selanjutnya atap rumah kita, genteng, asbes, segala macam, semuanya berasal dari dalam tanah. Makanan kita, padi, beras, dari dalam tanah. Air minum kita dari dalam tanah. Sayur mayur, buah-buahan, apa yang kita butuhkan, bahkan obat-obatan pun berasal dari dalam tanah. Karena memang asalnya, dasarnya kita ini, jasmani kita ini adalah berasal dari tanah. Makanya kita tidak dapat lepas dikelilingi dengan tanah, dan kita selalu butuh dengan tanah. Sampai-sampai warna kulit kita coklat kehitam-hitaman mirip tanah. Tapi sampai ini hari masih ada adik-beradik nak berkapaan berebut warisan tanah. Padahal kaget bakal mati diimpit tanah. Bahkan mungkin ada juga yang berani mengehai nuwani tanah, surat timpo menimpo. Bahkan ada yang ngembet-ngembet patok tanah. Padahal satu kilan kita ngembet tanah, ngambil hak orang lain, maka satu kilan itu dikalikan 7 lapis tanah, itulah nanti yang akan dipikulkannya di hari kiamat. Na'udzubillah. Summa na'udzubillah. Kalau seandainya kita sudah menyadari bahwa kita ini berasal dari tanah dan akan kembali kepada tanah, maka kita ingat salah satu bacaan yang dibaca oleh Rasulullah ketika Rasulullah akan menguburkan seseorang. Sebelum mayit itu dikuburkan, ditimbun habis, Rasulullah merengkam tanah dengan 3 kali rengkaman. Kalau kita ini biasa di Palembang ini dengan tikar, dengan cangkul dibolak-balik, kemudian gagik balik lagi. Nah, dengan ajaran Rasulullah direngkamnya dengan kedua tangannya, telapak tangannya, kemudian diamburkannya pada hamburan yang pertama. Rasulullah mengucapkan minha khalaqnakum. Yang kedua, wa fiha nu'idukum. Dan yang ketiga, wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Minha khalaqnakum, dari tanah kami ciptakan. Wa fiha nu'idukum, dan ke dalam tanah jasadmu kami pendam. Wa minha nukhrijukum taratan ukhra, dan dari dalam tanah nanti kamu akan dibangkitkan untuk yang kedua kalinya. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudaraku, jamaah rahimakumullah, kalau dari sini saja sudah kita bisa menyadari betapa jasad kita ini kalau seandainya tidak ada ruh, dia hanyalah sekujur bangkai yang tiada harga. Jasad kita ini bisa dihormati, bisa kejingoan belagak,
karena memang ruh masih berada di dalam jasad. Maka ini yang pertama jawaban min aina, dari mana kita ini datang. Min aina jina, dari mana kita ini datang. Datangnya yang pertama secara lahiriah, yaitu berasal dari tanah. Jadi sebelagak-lagak kita dalam masjid ini, ada yang putih, ada yang ikal rambutnya, ada yang kemerah-merahan, ada yang hitam mungkin, jerawatan pula ada. Jadi sebelagak-lagak kita ini dari tanah. Maka kita harus menyadari itu. Secara hakikat kita ini berasal jelas dari Allah. Apa yang jelas dari Allah itu terutama adalah ruh kita ini. Ruh kita ini berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Sebab sebelum ruh itu dititipkan oleh Allah ke dalam janin, yang waktu itu kita masih berada di dalam rahim ibu kita, ruh kita ini bersemayam di alam arwah. Makanya di dalam satu penjelasan kitab ada yang menjelaskan kita ini melalui 4 alam, ada yang menjelaskan melalui 5 alam. Bahkan salah satu tuntunan dalam tarekat Naqsabandiyah, kita ini melalui 7 alam. Salah satu alam yang pertamanya adalah alam arwah. Alam yang kedua adalah alam rahim. Alam yang ketiga adalah alam syahadah. Alam yang keempat adalah alam muhtadar, yaitu alam sakaratul maut. Alam yang kelima adalah alam kubur. Alam yang keenam adalah alam mahsyar. Dan alam yang ketujuh mengalami 2 persimpangan, ke kanan atau ke kiri. Ibu-ibu nak ke kanan apa nak ke kiri? Kanan. Cara tahu kalau kamu di kanan tu ada apa dah itu. Kanan ini yaitu alam surga dan alam kiri adalah neraka. Maka dalam kesempatan ini saya tidak menguraikan 7 alam itu karena terlalu sempit waktunya dan terlalu panjang kalau nak diuraikan. Jadi kembali kepada kita tadi, secara hakikat adalah berasal daripada Allah, yaitu ruh kita ini. Karena ruh ini berasal dari Allah dan akan kembali juga kepada Allah, makanya ketika kita ditimpa musibah, kita dianjurkan untuk mengucapkan kalimat tarji, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sungguhnya kita berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Nah, sebelum kita ini kembali kepada Allah, maka kita ingat pada saat kita di alam rahim, kita ini sudah ditanamkan tauhid, iman. Jadi tauhid dulu, iman dulu yang ditanamkan, baru Islam. Di mana ketika ruh sudah ditiupkan ke dalam janin, yang waktu itu kita masih berada di dalam rahim ibu kita, tak peduli apakah di dalam ibu yang beragama non muslim, apakah dia Yahudi, Nasrani, Majusi, Buddha, Hindu, Kristen dan lain-lain, semuanya sama. Pada saat begitu ditiupkan ruh, maka Allah pada saat itu mengambil kesaksian atas janin anak manusia yang pada saat itu masih berada di dalam rahim. Sebagaimana firman Allah di dalam Quran surat Al-A'raf ayat 172, alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Apakah kamu bersaksi, kata Allah, aku ini adalah Tuhanmu? Maka pada saat itu kita menjawab, di usia 4 bulan kandungan ibu atau 120 hari itu, kitalah menjawab, bersaksi, ya, kami bersaksi bahwa engkau adalah Tuhan kami.
dan kami menjadi saksi di yaumil kiamah nanti. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudaraku, kita inilah ditanamkan iman. Nah, iman inilah nanti yang akan kita bawa ke dunia ini. Kemudian iman ini juga nanti yang akan kita bawa mati menghadap Allah Rabbul Qadi di yaumil kiamah nanti. Makanya untuk menyuburkan, menumbuh kembangkan iman yang tadi sudah ditanamkan di dalam rahim, itulah adanya Islam. Pada saat sebelum lahir, di usia kandungan 280 hari atau 9 bulan lebih kurang 10 hari sebelum dilahirkan, Allah melantik manusia dengan firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah kuciptakan jin dan manusia, kata Allah, melainkan hanyalah untuk mengabdi, beribadah kepadaku. Untuk apa kita beribadah? Yang jelas untuk mengukuhkan, mengokohkan iman yang tadi sudah ditanamkan di dalam rahim. Karena iman dan amal soleh inilah nanti yang akan kita bawa menghadap Allah SWT. Tak katik lain. Rumah besar tak dibawa, kendaraan mewah tak dibawa, kemudian perdagangan yang maju tak dibawa juga. Selanjutnya segala macam perhiasan pernak-pernik duniawi ini juga tak dibawa. Anak bini pun tak dibawa, suami pun tak dibawa. Yang dibawa pada saat itu hanyalah iman dan amal saleh. Bahkan mungkin, bukan mungkin lagi, ibu-ibu yang mungkin anting-antingnya sudah nebok kuping semenjak dari gadis kecil, semenjak dari bayi mungkinlah sudah nebok kuping ini, kemana bayi pergi ikut, pada saat akan dimandikan semuanya dilucuti, dilepasi, tak satu pun yang ikut kita. Maka satu-satunya yang ikut adalah iman dan amal. Maka dari itu, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku jamaah rahimakumullah, oleh karena kita ini berasalnya dari Allah, yang tadi sebagaimana ucapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sesungguhnya kita berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Maka iman ini harus terus kita jaga, jangan sampai kita kotori. Kemudian harus kita tumbuh suburkan, kita kembangkan, jangan sampai nanti bangkrut di hadapan Allah di yaumil kiamah. Karena ibaratnya itu kalau seperti pedagang, kita ini berdagang bawa modal, pergi keliling tak tahu kemana, mungkin keluar kota atau mungkin keluar negeri, bawa barang dagangan kita dengan modal yang ada. Modal ini tadi misalnya dapat pinjaman dari saudagar kaya raya. Pada saat kitalah sudah kembali dari perdagangan itu tadi, tentu modal yang dipinjami tadi nak dibalikkan. Kalau seandainya modal tadi saja tidak ada, bangkrut, bagaimana kita akan mempertanggungjawabkan dengan saudagar tadi? Begitu juga dengan iman. Iman yang sudah ditanamkan ketika di dalam rahim tersebut, kita harus jaga dan suburkan, bahkan kita harus tambah lagi, agar nanti ketika menghadap Allah Rabbul Qadi, kita akan mengalami kebahagiaan yang hakiki. Bapak Ibu, saudara-saudaraku jamaah rahimakumullah. Jadi itu jawaban yang kedua secara hakikat.
min aina ji'na, dari mana kita ini datang, maka secara lahiriah kita berasal dari tanah, yang mana semulanya adalah Adam alaihissalam diciptakan dari tanah. Maka sadarilah bahwa sebagus-bagus kita ini, secantik-cantik kita ini, sebelagak-belagak kita ini, seganteng-ganteng kita ini, dari tanah bakal balik ke tanah. Itu tadi dalam surat Toha, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Kemudian secara hakikatnya tadi kita ruhnya berasal dari Allah, maka nanti kita akan kembali ke hadapan Allah SWT. Apalagi mengingat usia kita ini sangatlah terbatas, kehidupan di muka bumi ini sangatlah terbatas. Rasulullah SAW bersabda, a'maru ummati ma baina sittina ila sab'in wa aqalluhum man yajuz zalik. Kata Rasulullah, umur umatku antara 60 sampai 70 tahun, dan sedikit sekali yang berada di atas itu. Maksudnya di atas 70 tadi sedikit, ada tapi tidak banyak. Jadi menjadi bahan muhasabah bagi kita, renungan, tafakkur dan tadabbur. Kalau seandainya subuh hari ini ada yang kira-kira usia 69 11 bulan, tidak lama lagi dah nyampai puasa dah. kira-kira cair tu lah. Kalau seandainya jatahnya 70 tahun. Kalau jatah lebih berarti masih lama. Itu. Ini adalah nasihat dari Rasulullah, mewanti-wanti kita betapa sangat terbatasnya kehidupan kita di muka bumi ini. Nah, kalau kita sudah menyadari seperti itu, insya Allah kita akan terus memupuk iman yang sudah ditanamkan tadi, yaitu dengan amal-amal soleh, yaitu yang terpatri dalam ajaran Islam. Itu yang pertama. Yang kedua, limadza ji'na, untuk apa kita datang ke muka bumi ini? Maka jawabannya sebagaimana pada saat kita sebelum dilahirkan itu dilantik dengan firman Allah surat Az-Zariyat ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah kuciptakan jin dan manusia melainkan hanyalah untuk beribadah kepadaku. Jadi apa gunanya limadza ji'na, apa gunanya kita datang ke muka bumi ini? Dak kata lain, tujuannya adalah untuk ibadat, untuk ibadat kepada Allah. Sementara jabatan berupa guru besar, profesor, kemudian politikus, pedagang, kemudian juga konglomerat, atau mungkin presiden, gubernur, menteri, atau mungkin juga camat, lurah, Pak RT, Bu RT, semuanya itu hanyalah casing belaka. Itu semuanya adalah hiburan yang diberikan oleh Allah agar tidak kesal nunggu mati. Itu hiburan agar tidak kesal nunggu mati. Karena hidup kita ini untuk mati, dan mati itu untuk hidup. Dalam surat Al-Baqarah ayat 28 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kaifa takfuruna billah wa kuntum amwata fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Kata Allah, kenapa kamu kufur kepada Allah padahal dulunya kamu dalam keadaan mati. Jadi kita ini dulu dalam keadaan mati, bukan lain dengan Allah. Kalau Allah itu hidup, ya memang huwal awwal wal akhiru.
Dialah yang awal, dia yang akhir, dan awalnya Allah tidak berawal, akhirnya Allah tidak berakhir. Nah, itu kalau dalam kajian tauhid. Nah, kita ini, adanya kita ini didahului dari tidak ada. Hidupnya kita ini didahului dari mati. Dan kematian kita ini setelah itu akan mencapai satu kehidupan lagi. Pada yaumul ba'ats, pada hari berbangkit, yang nanti kita akan dibangkitkan semuanya makhluk yang bernyawa tadi. Dan pada saat itu kata Allah, summa ilaihi turja'un, kepada kamilah kamu dikembalikan. Bapak Ibu, saudara-saudaraku jamaah rahimakumullah. Jadi apa gunanya kita ini? Tentunya dalam rangka buat ibadah. Sementara jabatan, kedudukan, pangkat, semenjak dari presiden sampai kepada Pak RT, Bu RT, semuanya tadi adalah hiburan agar tak kesal nunggu mati tadi. Bapak Ibu, ini sebagai contoh baik. Misal saya berjanji dengan Pak Mardan, Pak, kita ketemuan baik kagek di depan gang pertahanan. Pak Yuk, jam berapa? Jam 2 siang. Tiba-tiba saya jam 1 tepat atau setengah 2 lah sudah sampai di gang pertahanan nunggu. Sambil nunggu buka HP, maini HP, asik. Kapan jingok jam? Lah jam 2. Tak terasa sampai setengah 3 sudah nunggu tadi, belum datang. Kepala kurang 1/4 3 misalnya Pak Mardan datang, tanya, dah lama Pak nunggu? Tidak, baru. Karena apa? Tak terasa ada hiburan HP. Hiburannya lah nyingok HP, buka YouTube, buka video, tertawa dewek sana. Hiburan. Sehingga siapa yang ditunggu tadi tak terasa bahwa jam yang berjanji tadi lah jam 2 tadi lah lewat. Lah lewat 45 menit dari jam perjanjian tadi. Begitu juga dengan kehidupan kita di muka bumi ini. Misal jatah usia kita ini 60 atau 70 tahun. Selama 70 tahun itu kalau kata hiburan nunggu bayi nak mati, saya rasa banyak yang negok pil mati lah. Kenapa? Kesal nunggu nak mati. Tak kata hiburan. Bolak-balik. Nah, ini kalau tak kata hiburan. Nah, itulah hiburan dunia ini. Dunia ini Allah berikan hiburan kepada kita biar tak kesal nunggu saat kematian tiba. Itulah, oleh karena itulah tujuan hidup kita ini juga diuji oleh Allah dengan hiburan tadi. Allah seakan-akan berkata, manusia ini kalau seandainya diberi hiburan seperti ini, lupa tak tujuan hidup dia? Itu kan? Tujuan hidup dia lupa tak? Makanya kadang-kadang maaf, ada yang jabatan, gila jabatan, mumpung lagi di atas, korupsi, manipulasi, pungli dan lain-lain. Ada yang tadi itu mungkin di pasar jadi preman, cak kegagahan dewe, bisa lah lupa dah. Ada yang tadi mungkin dia jabatannya bagus, mumpung lagi di atas, segala macam korupsi, segala macam dibuatnya. Ada yang berdagang, sehingga dengan berdagang itu tadi bukan buat takarub kepada Allah, tapi menjauhkan dari dirinya dari Allah. Apa? Ngoplos barang, kemudian kaget merusak timbangan dan lain-lain. Ternyata kita tadi tujuannya adalah untuk mengabdi kepada Allah, tujuan utama tadi untuk ibadat kepada Allah.
diberikan hiburan tadi, banyak yang lupa dengan tujuan hidup, sehingga ada yang bergelimang dengan dosa, maksiat, munkarat. Ada juga yang ingat dengan tujuan hidup. Ya Allah, tujuan hidup aku ini untuk ibadah. Tak katik lain yang bakal nak dibawa adalah iman dan amal. Ada, makanya tiap hari pergi ke masjid, tiap hari mutar biji tasbih. Itu insya-Allah tak lupa dengan tujuan hidup. Tapi kalau lupa itu tadi, maksiat, negok, nyekek botol, minum minuman keras, nyabu, berjudi, semalam suntuk, nunggu bola main, tahan gitu semalam suntuk, jam 2 begadang, sampai jam 4 subuh, giliran selesai habis bola tidur, subuh tak solat, tak datang ke Masjid Al-Hakim. Lupa. Hiburan banyak diberikan oleh Allah di muka bumi ini untuk menguji manusia. Bapak Ibu saudara-saudaraku jamaah rahimakumullah. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, ila aina masih nak ke mana kita ini pada gilirannya. Jelas jawabannya sikok itulah. Bu, nak ke mana bu? Nak ke mana bu? Nak balik ke Allah. Dan kenikmatan mana yang kita harapkan? Jannatun na'im, surganya Allah. Maka oleh karena kita ini bakal balik tadi, selama di dunia ini Allah siapkan dua jalan. Allah berfirman, "Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha." Maka kami ilhamkan kepada manusia itu dua jalan. Yang pertama jalan fujur, yang kedua jalan takwa. Tinggal lagi manusia itu milih, dan manusia itu milihnya lah sudah disiapkan potensi. Apa itu potensi? Akal. Akal manusia ini biar milih mana yang hak, mana yang batil, mana yang baik, mana yang sesat. Dan akal ini perlu dibimbing. Apa itu? Agama. Maka Allah berfirman, "Inna dina indallahil Islam." Dan juga dalam firman Allah, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, fa'aqim wajhaka lid-din hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah zalikad dinul qayyim walakinna aktsarun nasi la ya'lamun." Maka hadapkanlah wajahmu ke arah agama Allah yang diciptakan manusia itu fitrahnya sesuai dengan agama Allah, yaitu dinul Islam. Dan tidaklah salah fitrah itu, karena memang itu sesuai dengan kejadian manusia. Tetapi kebanyakan manusia itu lalai, lupa. Kenapa sampai banyak manusia lalai? Itu tadi, banyaknya hiburan yang diberikan oleh Allah di dunia, sehingga lupa perjalanan balik. Jadi lupa perjalanan balik. Ila aina masiruna, nak ke mana? Kita ini nak balik. Kagetnya bakal nak balik ke tempat asal kita. Di mana asal kita? Surga. Asal kita ini dari surga. Nabi Adam diciptakan di mana? Di surga. Memang bahan dasarnya dari bumi. Dari bumi, dari tanah, tapi diciptakannya di surga. Lantas nginap di surga. Jadi kita ini asalnya dari surga sana, nak balik ke surga sana
Tinggal lagi mungkin pada saat di dunia ini, kalau bagi yang lupa tadi, tersimpang ke jalan fujur tadi. Fujuroha, itu jalan yang sesat. Itulah tadi nyimpangnya tadi, nyemplung ke dalam neraka. Nah karena itulah, kalulah sudah kita tahu kita asalnya dari mana, nak balik ke mana? Ibu-ibu, nak balik ke mana tadi? Ke surga? Pengen balik ke surga? Pengen ya? Pengen ya Nak cepat apa nak lambat? Iya. Ketika ditanya nak cepat nak lambat, diam. Kalau nak cepat berarti nak dibaca kelah innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Karena itu salah satu pintu. Salah satu pintu kematian itu adalah salah satu pintu untuk menuju ke sana. Tak baca kalau nak lewat itu dulu. Apa kamu nak lewat jalan belakang? Tak baca. Lewat jalan itulah. Lewat jalan yang sempit pula. Lewat rumah yang sempit. Apa ukurannya tak nyampai, mungkin 2 meter kali 150 cm kali 60 cm. Itulah alam kubur. Lewat pula sempit lorongnya. Liang lahan. Sekujur kaku itu pada saat. Nah, kalau sudah kita bayangkan, insya Allah kita lah pernah ngantar kalau saudara-saudara kita yang meninggal. Kalau kita bayangkan jasad terbaring di sana, ya Allah, wong ini dulu bukan main, tanda tangannya berlaku, belagak pula, duit banyak. Kita renungkanlah itu. Kemudian sekali dia mungkin melototi, wong langsung takut, segan. Kapan jingok dah terkujur aja itu? Ya Allah, kemana tadi mata melotot lantang, kumis melintang, janggut panjang, dada besar bidang, paha besar terjengkang, sekali terajang wong terlentang. Wesh, kapan mati masih tekangkang. Iya. Bahkan cacing tanah yang kita anggap makhluk lemah itu tadi, gigi lagi tak kati, habis kita digeronggotinya di sana. Kata Buku Roma Irama, sekujur bangkai yang tiada harga. Karena itulah marilah selagi hayat masih dikandung badan, kita senantiasa manfaatkan kehidupan ini untuk meningkatkan keimanan, ketakwaan kita kepada Allah SWT. Kita isi hari-hari hidup kita ini, sisa umur yang singkat ini. Inilah tahun 2024. Lah sudah tanggal 21, artinya lah berkurang usia kita 21 hari. Maksudnya berkurang dari tahun baru tadi, dari tanggal 1 Januari tadi lah berkurang 20 hari. Nah kalau seandainya jatah hidup kita ni 60 atau 70, sekarang ini kita lah berkurang jatah hidup kita. Kalau seandainya jatahnya 70 dan hari ini adalah sudah 60, berarti tinggal 10 tahun lagi sisa itu. Inilah menjadi bahan tafakkur, tadabbur bagi kita. Mudah-mudahan dari sini dengan kita kaji bahasan masalah min aina ila aina ini, insyaallah akan menyadarkan kita betapa sangat terbatasnya kehidupan kita di muka bumi ini, dan kita tak lama nunggu dunia ini, kita akan kembali ke alam yang kekal abadi, yaitu alam ukhrawi. Karena itulah marilah kita senantiasa berbekal diri
dengan senantiasa meningkatkan keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Taala. Jangan sampai kita tergolong orang-orang yang rugi, sebagaimana firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi masa, demi waktu, demi zaman, demi waktu solat asar yang singkat, sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa 'amilus shalihat, yang beramal soleh, wa tawassaw bil haqq, yang saling nasihat menasihati dengan kebenaran. Termasuklah majelis kita ini, majelis yang nasihat menasihati dengan kebenaran, wa tawassaw bis sabr, dan yang nasihat menasihati serta menetapi dengan kesabaran. Nak sabar segala macam ini, insyaallah kita akan dapat meraih ridha Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, saudara-saudaraku jamaah rahimakumullah, mungkin itu materi yang dapat disampaikan. Kalau seandainya memang ada hal-hal yang nak ditanya ke, silakan. Ya, silakan. Waalaikumsalam. Bagaimana saudara-saudara kita muslim yang pada saat itu meninggal dunia itu yang mengalami insiden bahkan seperti itu, Mengalami insiden kematian yang tidak dikubur secara wajar, apakah tetap masuk ke alam kubur atau di alam mereka? mengalami kecelakaan. Kecelakaan ini kecelakaan alami. Oh, tenggelam. Baik. Di dalam salah satu kitab mengenai bab kematian, syahid itu ada 9. 8-nya syahid dunia. 8-nya syahid dunia. Mana yang termasuk ke dalam syahid dunia? 1, mati melahirkan. Itu termasuk syahid dunia. 2, mati oleh karena sakit perut yang amat sangat. 3, mati karena mentak kepala. 4, mati karena jatuh dari ketinggian, nyampak. Kemudian yang 5, mati tenggelam. Misalnya tenggelam tadi itu termasuk syahid dunia. Kemudian mati terbakar. Selanjutnya mati dalam mempertahankan harga diri dan harta diri. Itu termasuk ke dalam syahid dunia. Nah, ini diantara syahid-syahid dunia. Nah, syahid akhirat coba siko, mati dalam membela agama Allah. Jadi kawan-kawan kita, saudara-saudara kita yang ada di Palestina, itu termasuk syahid-syahid akhirat. Makanya mereka tidak takut mati. Walaupun mereka tidak mati, tidak minta mati, tapi tak takut mati. Bagaimana dengan yang insiden seperti kecelakaan segala macam tadi, dan dia mungkin di sini, itu bukannya berarti mati kecelakaan itu selalu dikonotasikan dengan su'ul khotimah. Boleh jadi dia penyebabnya ada kecelakaan, tapi dia mati dalam keadaan husnul khotimah. Bagaimana dikatakan dia husnul khotimah? Sebenarnya termasuk salah juga kita mengucapkan maaf, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, telah meninggal dunia Fulan bin Fulan. Kita jawab di WA atau kita ucapkan semoga husnul khotimah. Sebenarnya bukan di situ husnul khotimah. Lah sudah mati, mana baca lagi? Yang husnul khotimah itu adalah sebelum kematian amalnya baik, rajin ibadat, iman dijaga, selalu berbuat baik. Itu adalah husnul khotimah, mati dalam keadaan baik, akhir kehidupan yang baik. Itu
Jadi dalam hal ini orang mati kecelakaan bukan berarti dia itu tadi su'ul khatimah. Insya Allah dia husnul khatimah. Maaf, contoh almarhum Ustaz Jabli Bukhari mati kecelakaan tunggal. Kecelakaan bukan berarti celaka, belum tentu, karena apa? Di akhir kehidupan dia banyak perbuatan-perbuatan baik, lantarannya saja kecelakaan. Jadi Bapak, mengenai pertanyaan itu, tidak selamanya orang yang mati dalam insiden itu dalam bentuk su'ul khotimah, tapi lihatlah sebelum kematiannya tadi amalannya baik atau tidak, maka insya Allah dia itu dalam keadaan husnul khotimah. Di dalam hadis Arba'in Imam An-Nawawi, di hadis yang nomor 4 itu disebutkan ada orang yang selama hidup dia tadi taat terus, amalan surga terus, tapi di penghujung hayatnya dia sedang berbuat dosa. Tiba-tiba takdir mendahuluinya, mati dalam keadaan berbuat dosa. Maka kata Rasulullah, finnar, masuk neraka. Ada orang yang tadi selama hidupnya kita jingok maksiat, tidak ibadat, tapi pada saat sebelum ajal itu datang, dia ini sedang berbuat baik, sedekah. Nah, kemudian pada dia saat dia sedekah tersebutlah ajal mendahuluinya. Kata Rasulullah, dakhalal jannah, dia masuk surga. Jadi Bapak, untuk mengetahui apakah seseorang itu mati dalam keadaan su'ul khotimah atau husnul khotimah, maka dalam keadaan ini lihatlah amal-amal dia sebelum mati. Insya Allah husnul khotimah. Dan bagaimana kalau seandainya dikubur tadi? Dikubur tadi, apakah dia mendapatkan siksa? Allah alam, kita belum jalani di sana. Yang jelas pertanyaan alam kubur ada marrab buka, wan nabiyuka, wad dinuka, wal imamuka, wal kiblatuka, wal ikhwanuka. Siapa Tuhanmu? Bu, siapa Tuhanmu? Allah. Wan nabiyuka, siapa nabimu? Sekarang baca jawab. Sekarang baca jawab. Lisan kaget, mulut lah dak baca lagi berfungsi. Ilmu lah sudah hilang hilang galau. Mana berlaku lagi? Nahu sorof dak baca lagi sana. Ilmu-ilmu yang kita pelajari saat ini lah hilang galau. Yang tinggal adalah ilmu yang sudah jadi amal. Maka jawaban 6 pertanyaan malaikat munkar nakir dalam kubur tadi semuanya ada di dalam sholat. Semuanya ada di dalam sholat. Ketika ditanya marrobuka, siapa Tuhanmu? Allahu Akbar. Siko jawaban. Kemudian ketika ditanya siapa nabimu, wan nabiyuka, pada saat tasyahud, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Dua sudah. Ketika ditanya apa agamamu, yang kita jalankan adalah syariat Islam. Ketika ditanya apa imammu, Al-Quran, yang kita baca di dalam solat, bacaan Al-Quran. Ketika ditanya apa kiblatmu, pada saat kita berdiri tegak lurus menghadap kiblat Baitul. Ketika ditanya siapa saudara-saudaramu, pada saat salam kanan, salam kiri, kita mengucapkan salam kesejahteraan buat muslim dan muslimat. Jadi ke-6 pertanyaan itu semuanya tersimpul di dalam solat. Makanya di dalam hadis Rasulullah, as-salatu imaduddin, waman aqamaha faqad aqamaddin, waman tarakaha faqad hadamaddin. Solat adalah tiang agama. Barang siapa yang mendirikan solat, dia mendirikan agama. Barang siapa yang meninggalkan solat, dia merobohkan agama. Yang pertama kali dihisab di yaumil kiamah adalah solat. Barang siapa yang solatnya baik, baiklah seluruh amalnya. Barang siapa yang solatnya jelek, jeleklah seluruh amalnya. Nah, Pak Ustaz, ini ada pertanyaan pula. Ngapa
ngapa wong itu rajin sholat berjudi laju? Nah itu bukannya berarti dia belum menunaikan sholat tapi baru ngerjokan sholat, belum mendirikan sholat tetapi dia baru ngerjokan sholat. Kenapa? Kalau dia memang mendirikan sholat, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, sesungguhnya sholat mencegah perbuatan keji dan munkar. Maaf laju banyak itu banyak ya. Habis? Baik, Bapak Ibu saudara-saudaraku jamaah rahimakumullah, mungkin itu yang dapat kita bahas dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan akan menjadi pembelajaran bagi kita sama-sama, khususnya bagi diri saya pribadi, dan kepada Allah juga kita mohon ampun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Da'wahum fiha subhanakallah, tahiyyatuhum biha salam, wa akhir da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.